Selamat bertemu kembali para siswa SMA, MA, SMK, MAK kelas 12. Ya, di matematika wajib kita lanjutkan pembahasan SIMA UI 2020 matematika dasar. Ya, sekarang kita masuk part 2. Ya, ini buku matematika saya ya, yang wajib jilid 3, ada jilid 2, ada jilid 1, dan ada juga matematika peminatan ya. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4 ini, kalau Anda lihat ini ada matriks A, diketahui ini ada matriks P-1, ada matriks D. Dengan A adalah matriks P kali matriks D kali matriks inverse P-1. Dan determinan dari D min 1. Maka berapakah determinan dari A kuadrat? Nah, di sini Anda belajar dengan sifat determinan ya. Nah, tentang determinan ini pun ada di video saya ya. Silakan diamati tentang determinan ya. Di matematika wajib kelas 11 kali ya. Saya nggak tahu, kurang lupa saya. Kelas 11 atau kelas 10. Ada matriks ya, di video saya ada, silakan dibuka. Matematika, pembahasan matematika tentang determinan dari matriks. Ya, jadi sifat-sifat determinan. Anda harus tahu sifat-sifat determinan. Kalau tidak, Anda akan ngawur ya, kemana aja. Pertama di sini ada dibilang A kuadrat, ya. Matriks dipangkatkan 2. Matriks dipangkatkan 2 itu artinya A kali A. Itu, matriks A kali matriks A. Kemudian di sini ada determinan nanti matriks inverse ya. Jadi determinan matriks P dikali inverse-nya, ini kali ya, kali determinan P-1. Ya. Itu sama dengan I. Ya, matriks identitas. Ya, jadi matriks identitas itu besarnya 1, jadi sama dengan 1. Bilangan biasa ya. Ingat, determinan itu bilangan biasa. Bilangan biasa 2, 3, 4, min 2, min 3 ya. Atau setengah, bilangan biasa. Kemudian di sini ada perkalian matriks. Jadi kalau ada perkalian matriks A kali B ya. Taruhlah kali C, ada 3 ya, 1, 2, 3 gitu kan ya. Sama dengan T misalnya. Kalau ini kita kalikan matriks ini hasilnya T. Maka determinannya itu sama dengan determinan perkalian aja. Jadi ini determinan A kali determinan B kali determinan C. Ya, kali. Ini akan sama dengan determinan T. Nah, begini. Itu sifat determinan. Ya. Kemudian untuk ini determinannya 2 kali 2. Biasanya kalau soal ujian hanya 2 kali 2. Ya. Ini A, B, C, D. Misalnya Anda mau hitung ya nanti. Ya, tapi kita nggak akan hitung. Kalau kita hitung, wah lama ini. Kita pakai sifat determinan. Ini hanya penggambaran ya. Yang disebut determinan A, ya itu akan sama dengan diagonal utama A kali D dikurangi diagonal sekunder. Ya. Sorry, ini ke bawah ya. Jadi B kali C. Oke, sama aja begini ya. Tapi kita tidak akan gunakan ini. Kita akan gunakan sifat-sifat ini. Ya. Mari kita kerjakan ya. Oke. Pertama, A adalah sama dengan P, D, P-1. Ya. Maka determinan A akan sama dengan determinan P kali determinan D kali determinan P-1. Ini kan perkalian ya. Perkalian itu kan sifatnya komutatif ya. Ya, misalnya A kali B kali C. Ya, ini A, B, C. Bisa saya tukar kan? A, C, B. Boleh. Asosiatif ya. Jadi ini bisa aja saya tukar. Ini ke sini, ini ke sana. Jadi ini sama dengan determinan P kali determinan P-1 kali determinan D. Nah, determinan P kali P-1 ini ya, pokoknya determinan kali determinan inverse itu 1. Ini nilainya 1. 1 kali determinan D. Diketahui itu determinan D ya. Jadi determinan itu kadang-kadang ditulis seperti ini, kadang-kadang ditulis begini ya, dikurung. Ini kurungnya matriks, ini determinannya. Determinan D min 1. Jadi ini min 1 nih. 1 kali min 1 berapa? Min 1. Jadi determinan A itu sama dengan min 1. Nah, kita ditanya determinan A kuadrat.
Ya, oke begini. Tadi kita udah bilang kan kalau A kuadrat itu A kali A. Jadi kalau determinan A kuadrat ya sama aja kan determinan A kali determinan A. Berapa determinan A? Min 1. Jadi kali min 1. Min 1 kali min 1, 1. Ya. Jadi kita gunakan sifat determinan ya. Ini sama sekali nggak kita kerjakan. Kalau kita pakai perkalian matriks, habis waktu kita. Tidak mungkin selesai 2 menit. Ya, maka kita gunakan sifat determinan. Silakan lihat di video saya. Sifat determinan ada beberapa soal di situ. Ya, kalau Anda masih kurang paham. Oke, jadi jawabannya adalah 1. Gitu, ya. Oke, kita lanjut dengan nomor 5. Ya. Jika X1 dan X2 dengan X1 lebih kecil X2, nah itu kata kunci lagi kan. X1 harus lebih kecil dari X2. Ya toh? Dan memenuhi X1 kali X2 sama dengan 3. Ya. Jadi ada X1 kali X2 sama dengan 3. Seperti itu, oke? Memenuhi ini. Akar B pangkat X kuadrat min 4X sama dengan 1/B. Ya. B-nya lebih besar 0 ya. Ini, ketahui. Oke. Kemudian yang tujuan kita adalah B kali X2 min X1. Berapa? Ya, pertama kita harus bentuk persamaan kuadrat ini kan. Akar-akarnya ada 2 pasti persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu tentu akan kita bentuk dari sini. Ya. Dan ini ada urusannya dengan ini. Nah, tentu B-nya harus hilang. Ya, akar harus hilang. Nah, kalau mau hilang ya pangkatkan aja 1/B. Ya. Jadi pangkatkan ini 1/B ya. Jadi begini maksudnya ya. Ini dipangkatkan 1/B. Akar itu pangkat setengah ya. Dipangkatkan B maksud saya. Ya toh? Kan gini kan. Akar X sama dengan 2. Ini kita ambil yang nilai positifnya ya. Ini akar X ini kan sebetulnya pangkatnya 2. Kalau mau hilang kita pangkatkan 2 kan. Kalau ruas kiri kita pangkatkan 2, ruas kanan juga dipangkatkan 2. Ya. Toh di sini B positif kan. Jadi harus positif bilangannya. Jadi min kita nggak pakai. Ini jadi X kan sama dengan 4. Gitu. Ya. Jadi kalau ini pangkat 3, akarnya pangkat 3. Ya, misalnya kalau akarnya pangkat 3. Gini kan. Sama dengan misalnya 2. Ya kalau mau ngitung, ya ini pangkatkan aja 3. Karena akar itu pangkat 1/3 sebetulnya kan. Akar itu kan sebetulnya kalau akar 3 pangkat 1/3. Berarti ini juga harus dipangkatkan 3. Kan begitu. Sehingga akarnya jadi hilang, X sama dengan 8. Nah, jadi ini akar B, makanya saya pangkatkan B. Tapi kalau di sebelah kiri dipangkatkan B, sebelah kanan juga harus dipangkatkan B. Sehingga ini menjadi B pangkat X kuadrat min 4X. Gitu ya. Nah, 1/B itu B pangkat min 1 ya. Jadi ini B pangkat min 1 pangkat B. Nah, kan gitu kan ya. Nah, ruas kiri biar diam, tetap. Nah, ruas kanan. Bilangan berpangkat dipangkatkan. Pangkatnya dikali kan. Min 1 kali B, min B. Nah, begini. Nah, ini persamaan eksponen. Kalau B-nya sama, maka pangkatnya bisa turun. Ya. Di video saya ada persamaan eksponen ya, silakan dipelajari. Ya, kalau misalnya Anda kurang yakin, bukalah video saya tentang persamaan eksponen. Ya. X kuadrat min 4X sama dengan min B. Karena persamaan eksponen ini ada di matematika peminatan, bukan di matematika wajib. Matematika peminatan kelas 10 ya di buku ini. Dan sudah dibahas di video saya. Jadi kalau Anda hanya belajar dari matematika wajib, Anda nggak akan belajar itu. Ya, sehingga Anda nggak bisa buat soal ini. Padahal hampir semua soal urusannya selalu dengan matematika peminatan kelas 10 ini. Hanya kelas 10 sih. Kelas 11-12-nya biasanya enggak. Ya, jadi banyak soal Anda tidak bisa garap kalau Anda tidak pelajari matematika peminatan. Oke, dengan demikian di sini terbentuklah persamaan kuadrat. Ya, tinggal ini dipindah ke sini ya. Plus B sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat ini. Anggaplah akar-akarnya X1 dan X2.
Kan gitu. Gitu ya. Maka kalau akar-akarnya X1 X2, kita yang ditanya B kali X2 min X1 kan? Ya, tapi ini bisa kita dapat dari X1 plus X2 nanti ya. Oke, ini. Nah, ini apa artinya ini? Ya. Ini apa artinya? Nah, Anda sudah belajar tadi. Jumlah akar-akarnya akan sama dengan min B per A. Perhatikan ya, B ini tidak sama dengan B ini. B ini adalah B koefisien. Jadi kalau persamaan kuadrat gini, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini B koefisien. Koefisien dari X. Kalau B ini kan nilai tetapan, justru sama dengan C ini. Ya. Jadi berapa? X1 plus X2. Nah, B-nya min 4 ini ya. Ini B. Ini justru C. Ini B koefisien. Jadi min B itu 4. Dibagi A-nya ini 1. Ya, A-nya 1 ini. A-nya 1. Jadi 4. Nah, X1 kali X2 C per A. Nah, C per A. C-nya justru B kan? B. A-nya 1. Jadi sama dengan B. Nah, ini. Oke. Sekarang kita sudah dapat. Nah, di sini X1 lebih kecil X2 ya. X1 lebih kecil dari X2. Jadi ini bilangan positif ini. Karena X1 lebih kecil dari X2. Ya, bilangan positif. Nah, sekarang saya bisa hitung X2 plus X1. Sudah ya. Ini kalau dibolak-balik sama aja. X1 plus X2 atau X2 plus X1 sama aja 4. Ya kan gini. Kalau ini saya kuadratin, berapa? 4 kuadrat kan? 16. Ya. Ini kalau kita hitung kan X2 kuadrat tambah X1 kuadrat tambah 2X2 X1. Ya kan? Sama dengan 16. Nah, sekarang yang diinginkan X2 min X1. Ya, ini bilangan positif ya. Saya kuadratin. Hasilnya apa coba? Kalau saya kuadratin. X2 kuadrat, gitu, tambah X1 kuadrat, min 2 X2 X1. Nah, ya, ini sama, ini persis tuh. Cuma ini min 2, ini plus 2. Ya. Jadi kalau kita dari sini kita dapat apa? X2 min X1 kuadrat itu sama dengan X2 plus X1 kuadrat. Nah, sama. Ya, ini hasilnya apa ini? Plus 2. Sementara di sini harus min 2. Berarti di sini harus min 4. Baru sama. Ya, baru sama ini. Nah, sama ini. Coba kalau Anda hitung. X2 kuadrat tambah X1 kuadrat sama ya. Sama. Plus 2 kurang 4, min 2. Sama kan? Jadi ruas kiri dengan ruas kanan sama. Yang ruas kiri ditanya kan? Ya, jadi kita bisa hitung sekarang. Berapa ini? X2 plus X1 kuadrat. Ini, 16. Ini 16. Dikurangi 4, X2 kali X1. Ini B. Ya, dikurangi 4B. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau Anda lihat di sini, X1 kali X2 ini diketahui 3 ya. Jadi kita lihat tadi, ini kan X1, X2 ini sama dengan 3. Ya, jadi kita jangan masukkan ke sana ya. Jadi min 4 kali 3 ini. Ya, min 4 kali 3. Jadi 16 dikurang 12, 4. Ya, maka X2 min X1 adalah akar 4 ya. Kita ambil yang positif. Karena X2 min X1 ini pasti positif. Karena X2 lebih besar dari X1 ya. Jadi sama dengan 2. Nah, dapatlah X2 kurang X1. Kemudian B juga diketahui ya. Jadi Anda lihat tadi. X2 per X1. X2 kali X1 apa tadi? Nih, X1 kali X2 B. Ya, jadi perhatikan. X1 kali X2 itu B. Tapi diketahui X1 kali X2 itu 3. Gitu. Jadi artinya B sama dengan 3. Gitu ya. Oke, sekarang kita ditanya B kali X2 min X1. Nah, B-nya itu 3 kan? Jadi 3 kali 2. Jadi sama dengan 6. Ya. Dengan demikian jawabannya adalah E.
Ya, 6. Kita lanjut dengan nomor 6 ya. Jadi diketahui fx sama dengan ax plus b. Jadi fungsi x diketahui ya. A-nya lebih besar 0. Ini kata kunci nih ya. A-nya harus lebih besar dari 0. Ya, ini kata kunci. Ya. Untuk pemilihan. Kalau misalnya A ini nilainya ada 2, yang satu negatif, yang satu positif, maka kita ambil yang positif. Jika fx tambah gx sama dengan 3x plus 5, dan gof x sama dengan min 4x min 7, maka f min 1 tambah g min 2 sama dengan berapa? Ya. Jadi ini maksudnya kita harus cari dulu fx itu berapa, gx itu berapa gitu ya. Nanti baru x-nya kita ganti, untuk f kita ganti min 1, untuk g kita ganti min 2. Oke, ini adalah fungsi komposisi ya, karena ada ini. Ya, yang kita pakai memang gof x, tapi supaya Anda tahu ini ada 2 fungsi komposisi yang umum ya. FOG dari X itu artinya fungsi dari GX. Jadi GX dikerjakan dulu, ya dimasukkan dulu. Fungsi dari GX. Kalau gof X terbalik, G dari FX. Ya, jadi FX-nya dimasukkan dulu. Oke. Ya, kita garap ya dari gof ya. FX-nya tahu ya, FX plus GX ya. Kita mulai dari sini dulu ya. Mulai dari sini. Fx ditambah Gx sama dengan 3x plus 5. Kenapa saya mulai dari sini? Karena Fx diketahui ini. Ini Ax plus B kan? Ax plus B. Dengan demikian Gx bisa kita dapat. Oh. Ya, walaupun dalam A dan B, tapi yang jelas kita bisa dapat. Ini, jadi ini kita pindah ke sana kan? Maka kita dapat Gx akan sama dengan 3x min Ax plus 5 min B. Ya. Jadi kalau ini X-nya kita keluarkan sebagai fungsi X toh, dia akan sama dengan 3 min AX ditambah 5 min B. Ya, ini persamaan bintang. GX kita dapat walaupun dalam A dan B, nggak ada masalah. Sekarang baru kita ke yang kedua. Gof X sama dengan min 4x min 7. Nah, seperti saya tadi bilang, gof X itu artinya G dari Fx ya. G dari Fx. Jadi Fx-nya harus kita masukkan. Sama dengan min 4x min 7. Nah, Fx-nya kan diketahui ya. Fx-nya itu ini. Nih, ya diketahui. Jadi kita ganti ini. G dari Fx-nya kita ganti. Ax plus B. Ax plus B. Ini akan sama dengan min 4x min 7. Nah, sekarang kita ganti X ini, setiap ketemu X kita ganti AX plus B. Ya, itu fungsi kan maksudnya kan? X-nya kita ganti ini. Jadi, ya itulah gof X kan? Ya, itulah gof X. Ya, G-nya ini, GX-nya itu ini. Ya kan? Ini GX-nya ya. Jadi di sini kita ganti X ini, X ini kita ganti dengan ini, AX plus B di sini. Jadi ini hasilnya adalah yang ruas kiri 3 min A, nggak kita ganti ya. X-nya diganti AX plus B. Nah, begini ya. Jadi dari sini nih. Tambah 5 dikurang B. Harus sama dengan, ini nggak usah diganti kan, ini kan min 4x min 7. Ini hasil ya. Kalau hasil ya tetap, ini hasil. Ini hasil. GAX plus B diganti dari sini dong. Ini kan ini X ini. Nah, diganti dengan AX plus B. X-nya diganti AX plus B. Ya. Oke, sekarang X kita pisahkan. Ini kan artinya G min A kali AX, gitu. Kalau mau pelan-pelan ya. Ini artinya G min A kali AX plus G min A kali B. Ya, jadi G min A kali AX, G min A kali B. Ditambah 5 dikurang B. Sama dengan min 4X min 7. Kalau kita pelan-pelan kan seperti itu ya.
Oke. Ini adalah bentuk yang simetris. Artinya apa? Supaya ini benar, ini ada X kan? Ini ada X. Berarti 3 min A kali A harus sama dengan min 4. Ya. Ini artinya, kalau mau benar, ya dari sini, ya lihat ini. Ini artinya 3 min A kali A harus sama dengan min 4. Ya, karena ini min 4X, jadi ini harus sama dengan min 4. Kemudian ini harus sama dengan ini, min 7. Ya. Yang satu lagi, 3 min A kali B ditambah 5 dikurang B harus sama dengan min 7. Ya, nah sekarang ini kita pecahkan. Ini kan persamaan kuadrat ini. 3 kali A, 3A. Dikurang A kuadrat sama dengan min 4. Gitu ya. Terus ini kita pindahkan aja ke sana. Jadi A kuadrat min 3A min 4 sama dengan 0. Anda sudah tahu ini bisa dipecahkan menjadi, kalau dijumlah min 3, berarti min 4 dan plus 1. Kalau dijumlahkan min 4 tambah 1 min 3. Kalau dikali min 4 kali plus 1 min 4. Jadi ini hasilnya adalah A min 4, A plus 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita ambil di sini kan A-nya min 1. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena dibilang A-nya harus positif. Dengan demikian kita dapat A-nya 4. Ya, positif ini. Jadi A-nya 4. Kita masukkan ke sini. Jadi 3 dikurangi 4 kali B ditambah 5 dikurangi B sama dengan min 7. Dari sini kita bisa dapat B. 3 kurang 4 min 1 kan? Min B tambah 5 dikurang B sama dengan min 7. Min B kurang B, min 2B. Ini pindah ke sana, min 12. Jadi B-nya sama dengan 6. Nah, dapat B-nya 6. Ya, dengan demikian, sekarang kita udah bisa dapat GX dan kita juga bisa dapat FX ya. Ya, sehingga kita bisa hitung. FX, mana tadi ini? FX. Ini, Fx itu adalah Ax plus B. Ya, A-nya 4. Jadi ini 4X, B-nya 6 plus 6. Dapat. Nanti kita bisa ngitung F-1. Jadi F-1 adalah 4 kali min 1 tambah 6. Ya, jadi akan sama dengan 2. Nah, F-1, 2. Jadi ini 2. Sekarang GX. GX berapa tadi? Ini 3 min AX ya. 3 min A-nya berapa? 4. Ya ini nih, yang bintang ini ya. 3 min 4 kali X ditambah 5 dikurang B kurang 6. Jadi kita dapat GX-nya sama dengan 3 kurang 4 min. Min X min 1. Nah, udah, sekarang kalau G berapa? G min 2. Nah, ganti X-nya dengan min 2. Ya, min 2, 2 kurang 1, 1. Ya, dengan demikian, F min 1 ditambah G min 2 sama dengan F min 1-nya 2, G min 2-nya 1. Jadi hasilnya 3. Nah, begini ya. Jadi hasilnya C. 3 ya. Ya, demikian sampai soal ke-6. Jadi untuk part 2 ini kita hanya sampai soal 6. Part 3 nanti kita akan lanjutkan dengan nomor 7 sampai nomor 9 atau nomor 10. Terima kasih Anda telah mengunjungi video pembelajaran kami. Semoga video ini bisa membuat Anda paham bagaimana menyelesaikan soal SIMAK UI tahun 2020, sehingga ketika Anda harus menghadapi soal tes, baik itu UTBK 2021, SIMAK UI 2021, UM-UGM 2021, dan tes-tes dari perguruan tinggi lain yang harus Anda ikuti. Sukses bersama Anda, dan jika Anda merasa ada manfaatnya, video pembelajaran ini silakan di subscribe, like, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama.
Tetap optimis dan semangat belajar mandiri di rumah. Saya Martin Kanginan.